Oh itulah recording in progress. Ah, Iya, itulah sudah mulai. sabar opening dulu guys. Mulai. 2, 3 tumbuhan. Itulah reboisasi pikiran Anjay. Balik lagi sama gue Rere. dan gue Arya di podcast tercinta, Oh, podcast para tumbuhan. Itulah reboisasi pikiran menggunakan mic. ketahuan siapa yang lebih miskin. Iya guys, jadi bagaimana nih kabar pertumbuhan nih? Suara aku lebih krenyes ya sekarang. Semoga kalian sehat Iya. semua ya. Ya, semoga sehat semua, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan kalian masing-masing ya. Karena kita Amin. punya Tuhan banyak kayaknya ya, beda-beda tiap agama. Aduh, sensitif ya. Oke. Seperti biasa, anjing jelek banget megangnya kayak gini tapi gila. Kenapa nggak lu klipin aja sih? Klipin aja. Ih, kayak nggak pakai mic jadinya. Nih, nggak penting Wes, banget kalau itulah. ngapain. Bagaimana suaranya nih? Nah, itu bagus bagus. Oke, bentar. Tadi kita mau Oke, bahas apa, Bro? lagu dulu Kipak. Lah, kita biasanya bukannya oh iya. Lagu 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 dulu. lagu dari gua dulu ya. Ya, dari dulu boleh. Judulnya Jam Borton Shit Poppin Drake. Begini tulisannya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak bodo amat. Katakan. Cari aja di playlist kita ya. Anjay. Itulah. Gue nggak tahu itu tadi kayak kedengeran nggak kedengeran guys. Tapi kayaknya Lah, kalau misalnya lo yang apa kan lo yang apa yang rekam ininya videonya. Jadi harusnya sih lagunya kedengeran bagus. emang ya? Ya udah. Ya kalau nggak Harusnya. kedengeran, playlist di Iya, link. playlist ya. Ada di deskripsi video guys. Nah, ini Lah. dari album terbarunya Drake nih. Betul guys. Anaknya hits banget, bro. It's banget itu ya kehidupannya. Oke. Ih, Jadi kita suaranya akan bagus banget dah. membahas apa nih? Kenapa? Suaranya bagus banget. Gue shock anjir. Jadi jelas dong. Itulah yang namanya podcast online, guys. Harus menggunakan mic. Inilah interview. Tapi nanti suara kita jadi imbalance gitu dong. Jadi kayak suara lu bagus, suara gue kayak gitu. Ya, enggak kan ntar lu mau beli juga katanya. Ya, tunggu rezeki ya. Anjing murah cuma 19 euro babi. Beli Bisa beli celana mana bisa. anjir? Beli mic nggak bisa juga anjing. Ya, nanti. Nunggu kalian donasi. Babi banget pikiran dia donasi anjing. Iya. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan membahas apa nih? Gue lupa lagi kita mau bahas apa. Oh, kita sebenarnya mau bahas Oh, ini random aja, level-level guys. galau. Step-step iya, level-level galau, kegalauan duniawi, kegalauan percintaan. Ini, Apa mau mulainya? Gimana? nah, tapi menurut lu, step-step galau tuh yang lu maksud tuh kayak misalnya dalam eh, level-levelnya tuh maksudnya kayak kalau kejadian ini levelnya kayak gimana, kejadiannya apa, atau kalau misalnya satu kejadian ini, jadi dalam satu kejadian tuh ada levelnya sampai akhir lo menyelesaikan galau dari kejadian ini. Dua-duanya bisa sebenarnya. Cuman yang gue maksud kayaknya ini dah. Tapi itu cara cara galau versi gue dah kayaknya. Kayak tadinya gue mau ngeceritain gimana cara gue menggalaui kegalauan gue. Jadi dalam satu kejadian nih ada level galaunya gitu. Maksud lo? Iya ya, harusnya. Cuman maksud gue apa? Kalau galau yang masalah percintaan, kalau cintanya udah cinta yang akut banget itu galaunya beda gitu. Maksud gue. Dari level yang mana? Aku bingung nih bahasnya, aduh. Podcast tidak jelas 2023 sudah dimulai anjing. 2003 baru dimulai kita sudah linglung anjir.
linglung mau klausur guys, Iya, mau minggu ujian. depan. Enggak. Enggak, maksud lo level galau tuh gimana? Kan kan ada yang lagi nangdung. Enggak, gue gak ngerti yang mau lu bahas tuh level galau yang dalam satu kejadian tuh level-levelnya apa aja sampai lu menyelesaikan kegaulan dalam Oh kejadian iya itu. iya iya iya, Oh kayak yang itu ya step-stepnya. udah. Iya iya kayak gitu kayak gitu. Jelasin tuh. Anjing. Itu Kenapa harus diulang-ulang anjing menjelaskannya anjing. tadi kita 40 menit tuh ngobrol apa dah? Nggak tahu anjing. Tapi ini pagi loh, kita termasuk podcast masih jam 11 kurang anjing. Iya, tapi gue cuman tidur 5 jam. Telah kerja pagi guys. Ya, jadi step-step galau. Tapi masalahnya masalah percintaan kan berarti galau ya. Iya, berarti galau yang ini percintaan. Nah, galau ini percintaan. Anjing, berarti ntar ada galau yang lain di ini Bisa jadi. episode. Aduh, ketahuan banget dah gue kalau cerita galau percintaan tentang siapa. Cacat banget. Semua orang Tapi kalau misalnya kenapa? semua orang tahu pasti gue ceritain galau, step galau tentang galauin siapa. Belum tentu. Tapi kan udah sering disebut ya kayaknya di podcast-podcast yang kemarin. Bisa jadi, bisa jadi. Di season Oh, 1 apa gitu, itu sering banget di season 1 iya, disebutin ini anjing. 3 season orangnya sama, tai. Susah banget anjing. Ya, tapi juga. Iya. Jadi bagaimana ya masalah galau ini? Tapi sebenarnya definisi galau itu apa? Kita dari awal dulu, dari akarnya definisi galau anjing. Anjing, orangnya politisi banget, bro. Filosofis anjing, kenapa jadi politisi anjing? Soalnya lu ilmu politik. Filosofis anjing kalau kayak gitu. Apa galau itu? Apa galau? Lu udah nge-search apa lu nanya gue? Enggak, gue nanya lo anjing, gue gak ada nge-search anjing. Gue gak siap, anjing. Gue gak siap. Galau tuh ini. Galau tuh Galau tuh udah pasti ada dalam hidup, pasti semua orang tahu galau. Galau tuh kita pakai pernah bahas deh. Galau tuh bukan kesedihan, gue inget banget. Tapi Tapi kelinglungan dah kayaknya. iya, kayaknya kita udah pernah bahas, cuman kan mungkin ada pendengar baru nih karena subscriber kita baru nambah 1 nih. Pendengar baru, kamu harus tonton dari awal ya. Saya tidak mau jelaskan. Ya, tapi kalau menurut gue galau itu suatu apa ya? Definisi baru. Galau itu sebuah step kehidupan. Bukan step, sebuah bumbu kehidupan di mana kalau lo belum pernah galau, lo itu belum pernah punya problem. Karena kalau mau apapun masalahnya, mau seringan apapun, mau seberat apapun, kalau itu menurut lo bikin 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 apa sih? Izin apa Irahan? Oh, bikin apa? Kenapa Tadi anjing? ada notif gitu. Kayak kalau menurut gue itu tuh kayak mau apa sih, gue bilang apa sih tadi? Kayak galau itu sebenarnya kan bumbu kehidupan nih. Kalau lo belum pernah merasakan apa itu galau, merasakan rasa galau, itu lo belum pernah belum bisa Problem. di apa? Tadi lu ngomong sesuatu belum ada problem. Ya, anjing bingung banget. Gue tadi udah bagus padahal gara-gara ada notif babi. Ulang. Jadi nih. Ini serius nih. Nih tumbuhan nih serius nih kali ini ya. Ini tumbuhan serius nih. Jadi kalau menurut gue nih, ini definisi baru gue yang setelah gue pelajari nih. Galau itu merupakan bumbu kehidupan di mana di dalam itu kalau lo belum pernah galau, lo itu belum bisa dinyatakan sebagai orang yang lulus dalam berkehidupan. Karena kalau galau, itu berarti lo udah pernah menghadapi suatu problem yang mau itu ringan, mau itu berat, tapi lo bisa hadapi. Tapi pasti galau. Karena galau itu udah jadi bumbunya gitu, udah jadi hasilnya gitu. Kalau ada problem tuh pasti galau, mau apapun masalahnya itu, mau percintaan, mau pertemanan, mau masalah studi lo, kerja lo, duit, masa depan,
Itu semua pasti masa lalu pun masih lo galauin kan. Kalau masalah percintaan, nah itu tuh udah jadi bumbu aspek kehidupan terpenting. Nah, tapi galau itu bisa jadi hal yang positif dan negatif gitu. Kayak gitu. Gue tuh gak ngerti lah segala. Anjing, anjing. Padahal dia masih galau sampai tahun 2023 anjing. Jadi gimana? Level-level lu tuh gimana ya? Eh, sebenarnya di sini gue ini doang mau apa? Kemarin tuh jadi gue ngobrol sama teman-teman gue bertiga berempat gitu. Terus kayak kita ngobrolin kayak gue kemarin debat gitu sama teman gue. Karena dari ke, apa kayak kemarin itu dua cewek dan gue sendirian cowok. Nah, dari sisi sudut pandang cewek pada pas gue lagi diskusi itu, lagi debat itu, kebanyakan galau tingkatan mereka itu, mereka bikin apa buat ngilangin galau itu sebenarnya didahulukan buat beramai-ramai, kayak gaya nggak boleh kesepian gitu. Nggak boleh kesepian. Jadi lo harus nyari temen kayak misalnya lo mau hangout keluar gitu buat menghilangkan galau itu. Tapi kalau di cara gue, di pengalaman gue, kalau lo baru galau, step pertama, tingkatan pertama, galau lo tingkatan pertama, lo baru banget nih putus nih, atau lo baru banget nih berantem sama doi lo nih. Ini konteksnya percintaan ya. Itu tuh lebih baik lo eh, merenung dulu sendirian, tapi jangan sampai berlebihan. Apa yang dimaksud merenung sendirian tapi jangan berlebihan? Lo boleh merenung, tapi lo jangan sampai kehilangan akal sehat lo gitu. Uh, Kalau lo bisa merenung tanpa kehilangan akal sehat, galau lo itu bisa jadi positif. apa Pas positif? ininya impact-nya. Maksud gue kayak misalnya lo merenung, tapi lo nggak hilang akal sehat lo gitu. Kayak ya udah, lo em, nggak yang kayak blaming diri lo gitu, nggak yang blaming pasangan lo gitu, nggak yang blaming problemnya gitu. Tapi lo di apa? Dalam kata lain lo tuh kayak lebih menghargai di mana di saat lo galau itu lo menghargai, oh gue galau nih sekarang, gue punya problem nih. Nah lo berpikir bagaimana lo cara solve problem itu pakai pakai akal sehat lo dengan cara lo berenung, merenung tapi harus positif gitu. Gue nggak tahu gimana tuh merenung tapi positif gitu. Itu tuh kayak muncul natural pas gue galau, kayak gue um, ya udah gue kayak gue ngobrol sama diri gue sendiri atau gue nulis atau gue kayak nyanyi gitu yang relate sama diri gue, tapi kayak nggak yang gue nggak boleh ngeblaming semua sudut pandang gitu. Gue nggak boleh ngeblaming diri gue nggak boleh ngeblaming pasangan gue juga nggak boleh ngeblaming relationship ini, dan gue juga nggak boleh ngeblaming problem yang ada di saat itu juga gitu. Berarti lu langsung belajar pas lagi kalau pertama ini. Anjing, belajar apa maksudnya? Ya langsung kayak Anjing gue langsung apa ya? Ya waktu dulu langsung merenung ini. gitu lo langsung mikir-mikir ini sebenarnya yang salah dari mananya gitu-gitunya. Ya, ya, ya. Gue kira tadi belajar matematika anjing. Enggak. Maksudnya mempelajari apa yang lu galauin. Iya, iya. Kayak gue Enggak itu. mempelajari apanya ya? Mempelajari permasalahannya, tapi yang gue bilang tadi nggak yang ngeblaming-blaming gitu. Kayak kayak gue bisa aja flashback lagi dulu, apakah gue punya pengalaman yang sama atau enggak, terus gimana gue um, solve problem itu, atau enggak kayak kira-kira kayak bikin situasi di dalam otak gue, di mana di dalam itu gue kayak harus bagaimana gitu. Tapi jangan berlebihan juga mikirnya, karena bisa stres juga kalau mikir kayak gitu, atau nggak overthinking. Dan itu Overthinking pernah ya. terjadi sama gue, kayak gitu. Terus lu jadi malah kayak nyalahin semuanya kalau overthinking. Betul, Jadi nyalahin diri betul. sendiri, nyariin diri Iya, sendiri yang sebenarnya nggak seharusnya lu salahin diri lu sendiri atau nyalahin orang lain yang seharusnya iya, nggak salah. betul. Nah, terus misal udah beres nih step yang ini nih, gue nih galau, udah beres nih kan step yang pertama ini. Misal kayak eh, masih belum siap, gue nggak tahu gimana, tapi gue tuh pasti kalau misalnya galau pertama, kayak baru-baru banget galau, kayak misalnya stres nih udah mikirin itu, kayak kayak gue udah merenung tapi kayak gue nggak dapet
nggak dapet key buat gue solve problemnya itu, gue memilih untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya itu versi menghabiskan dan memberikan polusi udara di kota, guys. Yaitu naik ride, tapi sendirian, mendengarkan lagu-lagu favorit gitu. Entah pakai motor atau mobil gitu. Gue waktu bisa nyetir motor nyetir mobil nggak galau anjing, nggak ada kesempatan buat galau. Ya, padahal itu enak banget anjing rasanya. Kalau denger lagu, terus kayak, tapi nggak boleh ngebut-ngebutan ya guys ya, kalau misalnya ini. Oh, gue pernah ya nemenin temen yang galau. Dia nangis sebelah gue. Dia Ya, nggak mau ngomong, dia dengerin lagu galau doang, gue nyetir. Terus gue jadi ikut-ikut galau dah. Nggak ada yang digalauin tapi. itu. Nah, itu tuh kayak dari sudut pandang cewek kebanyakan tuh kayak gitu gitu. Tapi kalau menurut gue, nggak tahu ya, mungkin kalau menurut lu juga kayak gitu ya berarti bukan karena cewek, bukan dari sudut pandang cewek doang, atau mungkin gue doang yang aneh gitu, kayak galau harus sendirian dulu gitu. Iya, gue nggak bisa gue kalau langsung ketemu temen. Iya, gue juga nggak bisa gitu, kayak ntar malah jadi takutnya kalau misalnya langsung ketemu orang lain, walaupun kayak orangnya terpercaya ya misalnya, even itu bokap nyokap gue gitu, ntar malah jadi mempengaruhi otak gue gitu loh, kayak ntar omongan mereka tuh langsung gue makan abis-abis gitu, karena kan kita nggak tahu pas kita galau kita posisi emosionalnya kayak gimana gitu, entah itu kayak lo emosionalnya stabil atau unstable, kan lo nggak tahu gitu sebenarnya. Kalau gue karena teman-teman gue toxic semua, jadi makin bete. Gak ada yang mereka yang membeli. Tuh, Terus itu sebenarnya sih. setelah naik Itu ride, misal udah pokoknya kalau gue pasti awal-awal galau dan pertengahan galau itu lebih banyak ke sendirian dulu gitu, kayak gue bikin waktu buat diri gue sama pikiran gue sama hobi gue biasanya, karena itu yang karena hobi itu lo jangan anggap anggap remeh hobi, karena hobi itu bisa bikin lo lebih self healing diri lo sendiri, terus bisa ngejauhin dari self harm. Kalau lo udah bisa ngendaliin hobi lo ini sebagai salah satu obat buat recovery dari kegalauan lo ini, itu sangat berguna. Even itu cuman kayak, misalnya hobi lo cuman kayak hobi, gue nggak tahu, yang hobi-hobi kecil kayak hobinya, misal kayak hobi moto-moto random, atau lo selfie doang, itu selfie hobi. Itu kadang-kadang itu bisa jadi apa, recovery way buat beresin problem lu juga gitu, kayak lo bikin kayak misalnya lo udah burn out banget nih sama perenungan lo sendiri gitu, terus lo um, butuh hal lain buat mulihin otak lo. Nah, salah satunya ya pakai hobi gitu kalau menurut gue. Kalau gue ya main basket, kalau nggak denger lagu, kalau nggak main game yang ringan-ringan, kayak main game basket tuh gue kalau galau itu kayak membantu banget gitu menurut gue. Nah, setelah itu kalau udah beres, misalnya udah beres semua ini, dan menurut lo udah siap buat dengerin saran-saran dari orang-orang lain, lo bisa pergi sama temen-temen lo gitu. Lo bisa ketemu temen-temen lo lebih banyak gitu. Maksudnya pas yang lo harus menyendiri juga lo nggak apa-apa ketemu temen-temen lo, cuman ya risikonya kalau lo nggak bisa kontrol otak lo buat nyaring omongan-omongan orang-orang di luar dari relationship lo itu, ya konsekuensinya lo harus tanggung sendiri gitu, entah itu ntar baik buat lo dan hubungan lo dan pasangan lo, atau itu bakal buruk gitu buat kalian gitu, buat buat hubungan itu gitu. Jadi kalau menurut gue kayak ya udah, abis sendirian, kalau udah siap ya udah baru ke teman-teman dengerin saran-sarannya, ya udah. Masalah terselesaikan atau enggaknya itu tergantung kalian sendiri. Gue juga nggak 100% kayak abis galau kayak gini, abis itu kayak masalahnya hilang langsung atau langsung ke solve juga enggak gitu. Kadang masih ada kayak entah pasangannya lah yang ngungkit-ngungkit, atau entah apalah kalau misalnya berantem, itu juga belum terselesaikan berarti kalau kayak gitu. Gitu guys.
Cool man. Itulah Rere si pendengar. Soalnya dia galaunya burik, guys. Iya, gue merasa paling gak dewasa dah pas kalau gue lagi galau. Gue ngerasa kayak childish-childishnya gue tuh paling pas lagi gue galau. Karena galau lo masalah percintaan yang menurut lo penting baru sekali, Re. Waktu itu pernah juga sih, cuman apa ya? eh, nggak nggak separah yang yang itulah. Bingung gue. Si paling bingung, anjing. Anaknya bingung banget kalau galau. Ngeri. Iya gitu, guys. Kayak level gue malah beda banget dah sama Arya. Kenapa tuh? Gue tuh kalau awal galau tuh ada temen gue yang ngechat gue tuh langsung gue cerita, gak tahu siapapun itu, random. Gue Ah, mau temen deket, temen biasa aja. Tapi kalau misalnya notif dia yang masuk tuh biasanya gue langsung cerita. Karena gue tuh kalau galau tuh pikiran gue kemana-mana. Karena gue ngerasa paling childish kalau misalnya gue galau. Tapi tapi setelah kan, gue udah banyak belajar sih. ya. Tapi juga kan masalahnya kayak gitu kan tiap orang juga beda-beda. Mungkin ada juga beberapa orang yang kayak mereka cuma pengen cerita, tapi nggak mau dengerin saran, nggak mau dengerin kata orang, tapi pengen cerita doang. Gue dengerin tapi apa ya? eh Ya gue tetap galau. Gimana ya? Masih tahap satu. Saya gue Iya. langsung cerita. Terus biasanya gue ceritanya kayak gue bakal setuju apapun yang mereka bilang dah. Hmm. Dulu ya, gue udah nggak kayak gue. Maksudnya kayak bukan setuju gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kayak bakal lo ambil kata-katanya gitu buat lo Iya, pikirin. iya. Hmm. Iya sih. Terus habis itu baru deh gue step 2-nya baru kayak gue nggak mau ngomong sama siapapun. Pokoknya denger lagu. eh Gitu doang sih gue ini udah lama banget, gue nggak susah inget dah, tidak mau mengingat, anjir, lebih lebih tepatnya tidak mau mengingat. Itulah guys. tapi tapi setelah itu gue kayak baru belajar, anjing kepecet, kayak sebenarnya eh ya yang terjadi sama lo tuh pasti ada sangkut pautnya sama lo, Ya, gak mungkin benar. salah orang lain sepenuhnya. Benar. Jadi kalau lu galau tuh pasti ada salah lo nya juga, galau apapun itu macamnya dalam kehidupan Iya, lu, cinta, benar. pekerjaan, apapun pasti itu ada sangkut pautnya sama lu. Jadi lu walaupun emang misalnya lu dijebak orang, lu nggak boleh nyalain 100% salah orang itu, Iya. pasti ada sangkut pautnya sama lu. Karena salah sendiri lo yang terjebak jebakan itu. Tapi kalau selingkuh menurut lu gimana? Kalau selingkuh itu ambigu sih kalau menurut gue. Iya tuh. Kayak selingkuh tuh problematika yang ambigu kalau menurut gue. Kayak em, gue nggak tahu kalau di masa maksudnya kalau udah jadi suami istri itu perselingkuhan gimana gue nggak tahu ya. Hmm. Cuman kalau yang kayak di dalam hubungan entah itu pacaran lah atau apalah yang masih belum resmi lo di depan, misalnya di depan orang banyak itu lo resmi sah, itu gue kalau menurut gue perselingkuhan itu sebuah problematika yang ambigu yang sebenarnya semua kejadian dan semua aspek yang menurut lo itu berpengaruh, itu tuh emang berpengaruh gitu. Kayak mungkin misal ada dua sisi, dua cerita, kayak misalnya dari si cowok atau dari si cewek, ya dua-duanya sebenarnya itu nggak 100% benar, nggak 100% salah, tapi pasti dua-duanya ini ada involve ke perselingkuhan itu loh. Hmm. Nanti nggak maksud gue? Yang diselingkuhin yang apa involvementnya? Yang diselingkuhin kita nggak tahu sebelumnya kayak gimana treat dia ke orang ini, atau
apa yang sebenarnya terjadi di belakang di masalah personal dia, atau dia bagaimana dia um, berperilaku ke orang ini, ke yang nyelingkuhin, kan kita nggak tahu juga gitu. Dan yang nyelingkuhin juga kadang-kadang kita bertanya kayak, lo kenapa selingkuh sih? Lo emang selingkuhan lo itu lebih better daripada pasangan lo? Dan orang yang nanya kayak gitu tuh belum belum tentu bisa tahu kalau pasangan lo itu emang selingkuhan lo itu emang apa, kayak kalau selingkuhan lo itu kayak belum tentu lebih buruk daripada, maksudnya selingkuh itu buruk, tapi gue mandangnya itu kayak, gue bingung aja jelasinnya, kayak apa ya, selingkuh itu lo aktivitas, maksudnya selingkuh itu hal buruk yang bisa lo lakuin tanpa lo sadar dan lo sadarin. Tapi itu kalau gue sebagai orang ketiga ngelihat, misalnya lo sama entah siapa gitu, terus salah satu dari kalian selingkuh, gue nggak bisa nganggep kalau lo salah, yang misalnya yang nyelingkuhin salah atau yang diselingkuhin salah, itu gue nggak bisa nganggep kayak gitu dulu gitu. Karena semuanya pasti ada sebab akibat gitu. Gue nggak tahu kenapa, misalnya gue nggak tahu kenapa lo selingkuh, dan gue nggak tahu kenapa si cewek lo misalnya diselingkuhin sama lo gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu tetap salah dua-duanya ya? Maksudnya tetap tanggung jawab dua-duanya. Ih, tanggung jawab dua-duanya. Maksudnya ya dua-duanya harus galau gitu. Maksudnya galau bareng juga bisa gitu. Kayak, karena kan itu kan hubungan mereka ya. Kayak hubungan hubungan di dalam hubungan itu kalau misalnya ada masalah kan, even mau sebesar apapun masalahnya sampai perselingkuhan, ya kayaknya harus lo bahas sendiri gitu berdua gitu. Bukan orang ketiga gitu. Lo bisa cerita ke orang ketiga, tapi jangan sampai orang ketiga ini ya involve banget di masalah lo gitu. Dan kalau misalnya sampai involve sih, menurut gue masalah itu nggak bakal bisa selesai sebijaksana yang pasangan ini mau gitu harusnya. Biasanya orang ketiga tuh cuma dengerin dari satu sudut pandang. Iya, itu kalian harus dengar podcast kita pernah bahas loh. Betul. Season kedua tuh, aku mah ingat semuanya. Lama-lama udah gak ada yang kita bahas, anjir, ini dibahas semua. Iya. Tapi itu benar maksudnya kita kan um, revolusi pikiran ini ingin memberikan podcast yang apa ya? Sebenarnya membongkar seluk-beluk pikiran kita gitu terhadap sesuatu hal ya. Sebenarnya kita lebih ke membongkar masalah-masalah rumahan. Iya Iya sih? betul betul. Iya. Si anak rumah gitu, bahas semua masalah rumah guys. Maksudnya ringan-ringan aja. Sebenarnya nggak ringan gitu. Cuman kayak kalau lo nggak, kalau apa yang kita omongin ini nih, sebenarnya pembahasan di podcast ini nih, sebenarnya itu bisa dipikir pakai logika sebenarnya yang kita omongin. Makanya kita Cuman gak pernah ada teks. iya betul. Kita logika, kita mah anaknya jenius. Amin. Jenius sama males 11-12 anjing. Iya. Tapi kalau misalnya udah masalah lo udah ada yang info itu perasaan, obrolannya bakal beda gitu. Oh, itulah 10 Itulah menit lagi, guys. 14,99 per bulan. Gue bisa ini loh. Gue bisa probi konto. Berapa lama tuh? Gak tahu. Ntar dah gue lihat. Tapi berarti tuh harus sering bikin podcast aja pas lagi itu. Nanti aja pas kita banyak bintang tamu. Jadi bisa Iya, ngobrol lama. betul. Ya udah. Ya pokoknya gitulah. Intinya kayak kegalauan kita sebenarnya di sini kayak mecah-mecah ya tadi bahasnya ya, karena kan fokusnya galau dalam masalah percintaan, jadi ya udahlah sedikit pecah ke masalah perselingkuhan dan Selingkuhan. hubungan-hubungan. Iya, pokoknya kalau kalau dari gue sih sebenarnya kalau lo mau galau tuh nggak apa-apa gitu. Wajar. Galau itu bakal apa ya? Nantinya kedepannya bakal ngasih sesuatu impact yang menurut lo yang nggak bakal, yang unexpected impact tuh bakal muncul ketika lo lagi galau atau setelah galau gitu, terhadap diri lo sendiri. Ini gue serius ya, kayak galau itu bisa jadi satu platform lo buat belajar dan pelajari diri lo dan situasi sosial lo juga gitu. Jadi lo bakal bisa lebih lebih apa ya? Lebih dewasa dalam memilih keputusan, lebih dewasa dalam
em, berpikir lebih dewasa dalam menghargai keputusan orang dan lebih dewasa juga dalam menghadapi semua problem yang terjadi dalam circle atau siklus hidup lo sendiri itu. Jadi gitu, galau itu aspek penting gitu. Galau tuh jangan jadiin tempat lu buat nyalahin segala hal yang lu nggak suka atau yang lu pikir salah. Iya, betul. Iya. Yang kata Arya gitu, yang ya lu renungin dulu. Itu bener banget sih. Kalau galau jangan jangan langsung apa ya? Jangan kayak gue Langsung blaming. langsung bleber Iya, kemana-mana atau kayak lu mikir kemana-mana atau apalah. iya, Langsung cerita ya lu pikirin dulu. Jangan iya, jadiin tempat lu buat nyalahin keadaan. Jadiin benar. lu buat belajar bahwa Betul. kesalahannya tuh tidak cuman di orang lain. Hmm, Bisa jadi malah sebagian besar tuh di lo. betul. Betul. Dan kalau galau bisa jadi Fajar sad boy, jadi terkenal guys. Kalau dikontenin ya. Nanti bikin tutorial set boy kali ya. Bisa, bisa. Oke. Baiklah, sebelum menutup podcast kita hari ini, mungkin Rere akan memutar lagu rekomendasi dari gue. Oh iya, lagu dari ini West Coast lah, West Coast Love, Emotional Orange. Sah banget ya. Hmm. Kelewatan 2 menit, 2 detik. Itulah guys, kehidupannya. Ngasihkan joget ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya wes. Oh, kapan-kapan kita ini aja. Gak apa-apa, ada copyright. Kita membahas lagu-lagu favorit. Boleh, Kan, boleh. iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita juga belum dapat duit, jadi gak masalah. Betul juga. Tiba-tiba didenda aja. Baiklah, kalau begitu terima kasih para tumbuhan yang sudah mendengarkan dan menonton episode kita kali ini. Jangan lupa galau. Galau itu baik. Betul. Video ini karakter utamanya Arya, guys. Anjing. Lah, Rere harus matiin ininya guys, recordingnya. Oh iya. Bye-bye. Bye guys.